Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurin Farzana Nafiah dengan NPM 2206882695. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial mengenai pengerjaan modul training pada UDU versi 16. Oke, yang pertama kita akan membuat suatu program training. Pada awalnya kita akan membuat duplikasi dari database. Database yang digunakan untuk tutorial kali ini merupakan hasil duplikasi dari database yang telah digunakan sebelumnya. Database untuk tutorial ini memiliki format penamaan yaitu NPM 2206882695_training. Berikut merupakan hasil dari duplikat database tersebut. Kemudian kita akan melakukan login pada database tersebut sebagai kepala seksi bagian training, yaitu pada kasus ini merupakan Hasan. Peran Hasan yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan training bagi karyawan, perlu untuk merancang program pelatihan agar karyawan dapat mengembangkan keterampilan baru. Kita akan login sebagai Hasan. Ketika login sebagai Hasan, yaitu terindikasi pada bagian pojok kanan akan terdapat nama Hasan. Selanjutnya kita akan mengaktifkan modul Employee Orientation dan Training serta modul e-learning. Berikut merupakan gambaran dari modul Employee Training Program, kemudian di bawahnya merupakan modul dari e-learning, dan berikut gambaran dari hasil instalasi modul e-learning. Selanjutnya kita akan membuat program training. Pada modul employee, pilih menu training program yang terdapat pada navbar. Untuk membuat suatu program training baru, maka tekan tombol new yang berada di pada pojok kiri atas. Selanjutnya isi seluruh field yang dibutuhkan untuk program training yang akan dibuat. Jika sudah terisi, maka tekan tombol save untuk menyimpan program training tersebut. Pada tutorial ini, saya akan membuat dua program training, yaitu yang pertama, Forklift Operation and Safety Training, dan Lean Warehouse Management Training. Berikut merupakan hasil dari program training yang pertama, yaitu Forklift Operation and Safety Training dengan departemennya Warehouse, kemudian time periodnya yaitu pada tanggal 27 bulan 9 2024 mulai jam 9 sampai jam 17.00. Kemudian responsible usernya yaitu merupakan Hasan, dan employee detail dari program training ini merupakan seluruh karyawan dari divisi warehouse. Hal itu juga pada program training yang kedua yaitu Lean Warehouse Management Training. Sama-sama untuk Departemen Warehouse dengan jam yang selanjutnya yaitu pada tanggal selanjutnya yaitu 28 September 2024 mulai jam 9.00 sampai 17.00 dengan seluruh anggota program training ini merupakan karyawan dari divisi warehouse. Nah, untuk memastikan bahwa program training yang telah dibuat tersebut berhasil, yaitu pada modul employee, pilih menu employee training program. Maka akan terdapat dua program training yang telah berhasil dibuat pada langkah sebelumnya. Berikut merupakan contoh dari program training yang berhasil kita buat, yaitu Forklift Operation and Safety Training, serta Lean Warehouse Management Training. Nah, sebelumnya kan kita membuat program training secara manual. Kita juga dapat melakukannya melalui import master data. Hal ini berguna ketika program training yang akan dibuat itu sangatlah banyak. Pada bagian modul, yaitu caranya, pada bagian modul employee, pilih menu training program, tekan bagian favorit atau icon bintang, kemudian pilih menu import record, kemudian tekan tombol upload file, unggah master data yang akan diimport, kemudian tekan tombol tes untuk melakukan testing. Apabila sudah valid, yang artinya tidak ada masalah pada master data tersebut, maka tekan tombol import. Sekarang telah ada banyak program training yang berhasil dibuat dengan cara import master data. Ini yaitu tekan pada bagian favorit, kemudian import record. Selanjutnya, klik bagian upload file, masukkan filenya, kemudian kita lakukan testing. Ketika udah muncul suatu konfirmasi bahwa everything seems valid, yang artinya tidak ada masalah, maka kita bisa melakukan import. Berikut merupakan beberapa program training yang berhasil kita import dari master data. Selanjutnya, kita akan melakukan konfirmasi untuk salah satu technical training agar dapat dilaksanakan. Caranya yaitu pada halaman detail, pertama kita pilih program training tersebut, kemudian pada halaman detailnya kita akan menekan tombol confirm event yang berada pada pojok kiri atas.
maka status program training tersebut akan berubah yang sebelumnya new menjadi confirm. Nah, kemudian setelah melakukan konfirmasi kegiatan tersebut, maka perlu untuk mengirimkan pemberitahuan kepada seluruh peserta program training. Pada kasus ini, yaitu seluruh karyawan yang berada pada divisi warehouse. Pada halaman pojok, pada halaman detail program, tekan tombol send by email yang ada pada pojok kiri atas, kemudian isi seluruh komponen data untuk keperluan email tersebut. Jika dirasa sudah benar, maka tekan tombol send untuk mengirimkan email tersebut pada seluruh peserta program training ini. Berikut merupakan contoh dari email yang berhasil kita kirimkan sebagai pemberitahuan dari program training ini kepada seluruh karyawan divisi warehouse. Selanjutnya kita akan membuat course dan sertifikat. Itu yang pertama, kita akan mengakses modul e-learning. Pilih menu course, kemudian tekan tombol new. Isikan field course title sesuai dengan nama kegiatan training. Yaitu pada kasus ini kita menggunakan konteks titelnya yaitu Forklift Operation and Safety Training. Selanjutnya, untuk mengunggah materi untuk course ini, buka halaman detail course, lalu add content. Masukkan seluruh file yang dibutuhkan, unggah file materi yang berupa PDF. Berikut merupakan contoh hasil dari konten yang kita berhasil upload, yaitu yang berukuran 5,03 MB yang untuk materi Forklift Operation and Safety Training. Nah, selanjutnya untuk menginput kuis yang telah dibuat guna memperoleh sertifikat pada akhir training ini, maka buka modul e-learning, kemudian perlu pilih menu certification. Kemudian tekan tombol new. Lalu kita bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaannya dengan add question, kemudian masukkan pertanyaan tersebut beserta opsi jawabannya. Setting jawaban yang benar dan skor yang akan diperoleh ketika jawabannya benar, kemudian tekan tombol save. Pada kali ini saya membuat 2 soal dengan bentuk multiple choice. Ini menurut skornya ketika jawabannya benar yaitu memiliki skor 5. Ini merupakan contoh dari pertanyaan yang kedua. Nah, pada bagian certification untuk Forklift Operation and Safety Training ini akan terdapat 2 soal yang telah kita berhasil tambahkan. Kemudian kita akan melakukan penambahan certification yang telah kita buat sebelumnya ke dalam course yang telah kita buat juga. Pada halaman detail course, tekan tombol Add Certification dan masukkan seluruh field yang dibutuhkan. Nah, pada bagian course ini akan yang sebelumnya hanya berisi materi yang berupa dokumen, kemudian ada namanya Get Certification yang berisikan certification yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian buka course yang telah dibuat, lalu publish course yang tersebut agar dapat diakses oleh peserta training. Berikut merupakan gambaran ketika masih unpublished, kemudian berikut merupakan gambaran ketika setelah dipublish. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk akses course tersebut dengan salah satu peserta program training ini. Pada kasus ini, saya mendapatkan employee bernama Wisnu, sehingga perlu untuk login sebagai Wisnu pada Udu, kemudian akses modul e-learning, pilih course Forklift Operation and Safety Training, kemudian tekan tombol join this course untuk bergabung pada course tersebut. Berikut merupakan halaman dari setelah kita mengakses pada bagian course Forklift Operation and Safety Training yang berada pada modul e-learning. Nah, untuk memulai course ini, maka tekan tombol Start Now, pelajari materi yang diberikan. Setelah itu pada bagian Get Certification, tekan tombol Begin Certification. Kemudian tekan tombol Start Certification, kemudian akan ditampilkan beberapa pertanyaan beserta opsi jawabannya. Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai, lalu tekan tombol Continue. Apabila seluruh soal telah terjawab, tekan tombol Submit untuk mengumpulkannya. Yaitu kita bisa pertama pada halaman slide join, kita akan Start Now. Kemudian kita akan dipaparkan oleh beberapa materi dari course ini. Setelah itu kita lanjutkan pada bagian Get Certification, tekan tombol Begin Certification. Kemudian tampilannya akan sebagai berikut. Kita klik bagian Start Certification. Nah, akan dimunculkan beberapa pertanyaan, seperti salah satunya contohnya berikut. Kita bisa menjawabnya, kemudian tekan tombol Continue.
Berikut merupakan tampilan ketika selesai mengerjakan kuis. Akan terdapat skor yang diperoleh, serta dapat mengunduh sertifikatnya dengan menekan tombol download certification. Kita akan bisa, skornya itu 100, kemudian bisa mendownload certification-nya. Berikut merupakan tampilan ketika kita sudah menyelesaikan course tersebut dan berhasil mendapatkan certification. Berikut merupakan contoh dari sertifikat yang didapat oleh Wisnu. Nah, selanjutnya saya juga mencoba untuk dua employee lainnya guna mengerjakan course tersebut, yaitu Wira dan Waru. Skenario pengerjaan course pada Wira yaitu mengerjakan sekali dengan jawaban kuis yang benar semua. Sedangkan untuk Waru melakukan beberapa kali percobaan dalam pengerjaan kuis, yaitu pada percobaan pertama menjawab seluruh kuis dengan salah, kemudian akan mencoba ulang dengan menekan tombol take again, kemudian mengerjakan seluruh kuis hingga mendapatkan skor 100. Ketika kita menggunakan skenario yang pertama yaitu sebagai Wira, akses, kemudian kita jawab semua sebagai benar, akan mendapatkan skor 100 dan bisa langsung melakukan download certification. Nah, ketika kita mencoba untuk Waru, dan kita mencoba skenario untuk menjawab dengan salah semuanya, maka skor yang didapat adalah 0, maka tidak ada tombol untuk get certification karena masih belum lulus dari course tersebut, dari certification tersebut. Maka kita bisa menekan bagian take again untuk melakukan pengerjaan kuis ulang. Nah, selanjutnya masih jawabannya setengah benar, setengah salah. Jadi masih belum bisa untuk get certification untuk mendapatkan sertifikatnya. Maka kita bisa take again ulang. Nah, ketika sudah menjawab seluruhnya dengan benar, maka kita bisa mendapatkan skor 100, kemudian ada tombol untuk download certification. Berikut merupakan certification untuk Waru. Kemudian setelah selesai, maka Hasan perlu untuk menyelesaikan course tersebut dengan menekan tombol complete event. Jadi yang sebelumnya statusnya confirm menjadi complete. Oke, lanjut terkait pertanyaan-pertanyaan pada tutorial kali ini. Yang pertama, jelaskan secara singkat perbedaan dari general training dan technical training. General training yaitu training yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan umum yang dapat diterapkan di berbagai bidang pekerjaan. Materinya lebih berfokus pada pengembangan soft skill seperti komunikasi, manajemen waktu, kepemimpinan, dan kerjasama dalam tim. Contoh dari training ini yaitu pelatihan tentang keterampilan interpersonal, manajemen proyek, atau pelatihan kepemimpinan. Kemudian ada technical training. Training ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis yang spesifik untuk pekerjaan atau industri tertentu. Materinya lebih berfokus pada hard skill yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas teknis atau operasional. Contoh dari training ini yaitu pelatihan tentang pemrograman, penggunaan perangkat lunak tertentu, atau teknik-teknik khusus dalam bidang manufacture. Soal yang kedua yaitu kita disuruh untuk membuat suatu kompetensi matriks yang mencakup 3 kategori, yaitu soft kompetensi, basic kompetensi, dan spesifik kompetensi untuk keseluruhan PT kita. Berikut merupakan contoh dari kompetensi matriks yang telah saya buat untuk PT kita. Kita akses. Nah, berikut merupakan kompetensi matriks dari PT kita yang telah saya buat, yaitu ada pada divisi Accounting Finance. Berikut merupakan kompetensi skill yang diperlukan. Kemudian ada sales, ada purchasing, ada production, kemudian ada warehouse, dan yang terakhir merupakan human research. Soal yang selanjutnya, apa hubungan antara modul employee training dengan modul e-learning? Yang pertama, modul training, yaitu memungkinkan perusahaan untuk dapat mengatur dan melacak program pelatihan karyawan, termasuk penjadwalan, pelacakan kemajuan, dan evaluasi hasil. Sedangkan modul e-learning menyediakan platform untuk membuat dan mengelola kursus online.
lengkap dengan fitur seperti kuis, sertifikasi, dan forum diskusi, dan lainnya. Nah, hubungan dari keduanya yaitu integrasi antara kedua modul ini memungkinkan kursus yang dibuat di e-learning untuk dimasukkan ke dalam program pelatihan di employee training, sehingga karyawan dapat mengikuti pelatihan secara online dan kemajuan mereka dapat dipantau secara terpusat. Dengan demikian, kombinasi kedua modul ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pelatihan karyawan, memberikan gambaran lengkap tentang perkembangan dan keterampilan mereka. Kemudian refleksi dari tutorial ini, pada tutorial kali ini saya belajar terkait membuat suatu program training baik secara manual maupun import master data, kemudian membuat course dan sertifikatnya, beserta materi dan soal kuis, serta mengintegrasikannya, serta berperan sebagai karyawan yang mengikuti program training ini. Sekian tutorial terkait modul training terkait modul training dan e-learning, semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.